Semua aneh. Kafirun kan? Mulai awalnya kah? Awal. Malah. Pasakan levelnya sedikit baru kawannya. Itu kan sedikit kan yang gelap tuh. Lain lompat sedikit. Sekilas lah. Lain lompatnya berapa? Itu yang gelap tuh. Gelap kalau minggu panjangnya ya. Karena kan mungkin ini belum ada nih. Sedikit kayak itu kan. Oh dia sudah di luar tadi. Sudah di luar. Diulang sedikit. Nah, diulang sedikit. Lain panjang yang lain lo panjang ya Pak. Ya malam kan? Iya. Apa malam? Malam itu apa yang malam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang berbahagia, pada malam Jumat ini saat ini sudah menunjukkan jam 10:30. Adapun untuk iktikaf yang kita amaliakan di 10 malam terakhir ini, ba'da tarawih kita isi dengan taklim, kemudian istirahat sebentar, kita lanjut dengan taklim lagi. Jika ada mengisi iktikaf dengan tadarusan membaca Al-Quran, maka kita membedah daripada huruf Al-Quran. Adapun untuk malam hari ini kita akan melanjutkan sedikit tentang pembahasan agar pemahaman kita untuk lebih bisa meyakini, karena dengan bisa meyakini maka akan memenuhi syarat iman kita. Begitu iman kita terpenuhi, maka kita akan bisa menemukan yang namanya ikhlas. Dua syarat ini, iman dan ikhlas, kita temukan, kita gunakan, kita kenali, lebur di dalamnya, maka semua urusan, segala urusan yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriktikaf, sebagaimana maqama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama, orang yang beramal ibadah di malam Lailatul Qadar, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu dan segala doanya akan dikabulkan. Inilah syaratnya. Namun untuk mencapai iman dan ikhlas, tidak hanya cukup percaya apa yang begitu disampaikan, kita amalkan. Prakteknya ketika dalam amalia
Apabila masih ada keraguan-raguan, maka itu tidak disebut dengan imam. Maka untuk kali ini kita lanjutkan kajian malam kemarin, sedikit masih kupas ini dengan bercepat ya, karena dia kemarin dia sedikit. Kita ulang sedikit lah. Ini anjana ya, ulang sedikit. Jadi kita ulang sedikit. Inna anjana untuk lebih paham, karena dasar untuk melaksanakan kitab ini dalilnya. Nah, kalau kita bicara dalil adalah inna anjana, Quran langsung. Jadi dalilnya ya Quran. Dalilnya tinggal bagaimana kita memahami atau memahamkan dalil. Halaman berapa nih? Ada halaman dulu. Yang pertama, ayat pertama bunyinya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemarin kita bahaskan lailah. Jadi kita potong lailah. Kita maknai dengan huruf per huruf, karena di dalam terjemah ini lailah itu diartikan dengan malam. Maka apapun yang tercipta daripada nurnya, anggap aja di bawah nur semuanya, itu ada bentuk, rupa dan nama, maka kesemuanya disebut dengan fitnah dunia. Kesemuanya yang bernama itu adalah hiasan. Maka ketika kita memandang terhenti pada yang bernama, tidak masuk ke dalam yang bernama lagi, itulah kita terfitnah atau tertuju. Maka di sini disebut dengan Lailatul Qadar. Itu secara bahasa apa? Ketika dibaca maka bunyinya Lailatul Qadar. Yang kita cari artinya lailah. Kemudian dasar untuk mencari lailah itu dari mana? Allah sendiri yang menyuruh, yang memerintahkan. Kata Allah, tahukah engkau, tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Tahukah engkau apa lailah itu apa? Qadar itu apa? Jadi ada dua perintah yang diperintahkan untuk kita mencari. Jadi titiknya akhirnya kita dapat, ternyata yang menjadi pembahasan adalah Lailatul Qadar. Karena Allah sendiri yang bertanya, cari, kaji, lailah itu apa, qadar itu apa? Dua pertanyaan yang harus kita kejar. Kemudian di ayat ketiga Allah hanya memberitahukan apabila kita ini mengetahui apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar, sesungguhnya bila kita mengetahui itu, maka segala amalan, segala ibadah apapun lebih baik dari 1000 bulan. Ini menjelaskan jangan dihitung lagi jumlah bulan, jumlah tahun itu. Karena malam itu mengetahui Lailatul Qadar itu dirinya itu lebih baik daripada apapun yang bernama selain dirinya. Dan disebut diutamakan dengan bulan. Karena kenapa diutamakan dengan bulan? Karena ini dilaksanakan di bulan Ramadan. Artinya yang 11 bulan, sedangkan tersebut 1000 bulan lebih. Nah, lalu ayat yang keempat, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Maka di ayat 4 inilah menegaskan orang yang mengetahui, orang yang berada pada sebutan lailah, berada pada sebutan qadar, maka segala urusan apa segala urusan? Segala urusan itu dari titik ketika kita berada di Lailatul Qadar itu, maka segala urusan ke depan, segala urusan yang ke belakang berada pada titik nol.
Apa yang dimaksud dengan berada pada titik nol? Sekarang ini ada paham. Iktikaf banyak yang melaksanakan, ada yang di rumah, ada yang di gunung, ada yang di hutan, ada yang di masjid. Banyak yang melaksanakan. Apa bedanya melaksanakan di masjid dengan di tempat-tempat lain? Kita pahami itu dulu. Ya, karena tadi kan ada penjelasan itu. Nah, karena ini untuk mempertegas bagi paham kawan-kawan yang hanya melaksanakan iktikaf di rumah, yang melaksanakan iktikaf di luar masjid. Ini namanya mushola masjid juga. Kenapa? Apabila tempat itu diselenggarakan ajar 5 waktu disebut dengan masjid. Cuma masjid dalam artian harfiah, ilmiah asal harus ada mimbar, ya kan? Itu dalam artian aturan. Tapi dalam artian huruf ini juga disebut masjid. Apa bedanya orang yang beriktikaf di rumah, di gunung? Apa bedanya? Nah, apakah ia disebut iktikaf? Ya, ia disebut dengan iktikaf. Tapi orang yang beriktikaf di rumah, orang yang beriktikaf di gunung, bisakah dengan dasar ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi? Bisa, karena apa yang dicontohkan oleh Rasulullah beriktikaf di masjid. Kenapa Rasulullah beriktikaf di masjid? Karena ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Apa yang dimaksud dengan ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi? Orang yang melaksanakan iktikaf di masjid bertepatan itu orang berjalan pas di titik nol berada di situ, maka semua nilai ibadah, baik gerakannya, baik ucapannya, penglihatannya, pendengarannya, itu tercatat lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, berarti ini menyangkut kemana? Maka kita yang duduk di sini semuanya, duduk di mushola ini semuanya, kita bersungguh-sungguh dengan iman dan ikhlas untuk mengerjakan iktikaf, mengakui akan diri kita bahwasanya diri kita sebelumnya, mulai di detik karena gugurnya atau diturunkannya yang disebut dengan Lailatul Qadar dengan bahasa terjemah dulu. Sebelumnya itu kan keadaan kita seperti apa? Disebut Lailatul Qadar. Kenapa? Mungkin sholat banyak ketinggalan, mungkin berbuat maksiat sering, mungkin apa yang kita ucapkan tidak bisa dikatakan lagi. Semua amal buruk kita sudah ada kehitungan lagi, semua kehidupan sudah ada kehitungan lagi. Maka ketika kita beramal ibadah pas di titik itu, di malam yang pas nantinya ditentukan, maka ketika yang mengerjakan maghrib, dia akan berkata maghrib selama 83 tahun 4 bulan lebih, karena lebih berarti satu lebih. Jangan dipasangkan 1000 bulan, jangan dipasangkan 83,4. Kita baca dipasangkan kan bapak dipasangkan kan salah juga, ya kan? Sedangkan dinyatakan lebih. Bukankah kita sebelumnya sering meninggalkan sholat, sering berbuat maksiat? Ini Lailatul Qadar membuktikan bahwa rahmatku adalah lebih luas. Ketika engkau berbuat salah, banyak berbuat salah dengan jumlah waktu yang lama, aku siapkan 1 bulan Ramadan. Di dalam 1 bulan Ramadan, aku siapkan 1 malam untuk mengimbangi, untuk menghapus. Asal engkau beriktikaf di malam Ramadan. Tempatnya di mana? Karena Nabi mencontohkan di masjid, maka adalah di masjid. Dalam artian yang sebenarnya ada di masjid. Lalu bagaimana kalau kita beriktikaf di rumah dalam artian masjid? Karena masjid dalam arti jiwa.
mim, sin, jim dan dal. Selama ia hidup, ia memandang apapun yang pandang di muka bumi ini tidak pandangan keluar daripada Allah. Itu masjid hatinya. Jiwanya ada pernah keluar daripada Allah. Apa yang pandang ia dengar, ia mendengar apapun Allah. Itu masjid namanya. Sama masjid di dalam diri, masjid diri, masjid yang sebenar-benarnya masjid. Aku memakai masjid itu aja. Ada memakai masjid secara jahilnya. Ya, aku ada memakai masjid secara jahil. Apakah mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi? Orang yang beriktikaf tidak di masjid dalam arti masjid yang jahil yang sebenarnya, baiklah itikafnya baik, sampai itikafnya sampai kepada pensucian diri. Suci dirinya. Orang beritikaf di rumah aja suci dirinya. Karena itikaf itu tujuannya mensucikan diri suci. Dapat kesucian akan dirinya. Tapi kan ini permasalahannya ketika ia suci pada malam hari itu, adakah ia dijanjikan ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi yang terdahulu? Ketika ia suci malam hari itu, kedepannya ia aman. Ketika ia aman habis umur, okelah ia ditentukan surga. Apakah ia tidak akan melalui hisab? Hisab lagi. Orang masuk surga aja hisab. Ditanya, ya, apa yang dihisab sholat? Mana yang ketinggalan sholat? Kenapa ini masih ada ketinggalan sholatnya? Karena tidak mengerjakan itikaf sesuai yang. Buat apa Nabi itu mencontohkan itikaf sampai diwafatkannya dan istri-istri beliau melahirkannya? Apa tujuannya? Semata-mata agar dosa yang telah lalu. Padahal Nabi itu maksud tetap beliau kerjakan, karena beliau tahu, sebagaimana beliau menyampaikan dengan Jibril, wahai Jibril, padahal dengan Tuhan, umatku lalai, umatku lengah. Nabi mengakui apa tadi? Maka Nabi contohkan di mana dan bagaimana cara pengerjaannya untuk ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi ini, di mana tempatnya. Tapi ketika kita bertempat di masjid, tapi hati kita kadang berada di masjid. Makanya kita mengkaji kemarin, masjid yang jahir mana, masjid yang dalam diri itu mana. Nah, dua-duanya. Karena masjid yang dalam diri itu gimana hadis sampai ada ini tidak pas. Dalam artian masjid di dalam diri, huruf mim, huruf shin, huruf jim, huruf dal. Mim pada jiwa, pada otak, pada pikiran kita, shin pada diri. Ya, jiwa nampak jahir pada diri. Karena antara Ahmad dan Adam nampak pada Adam. Seakan-akan Adam yang berbuat pada jiwa yang berperan. Ketika nampak pada Adam, nampak pada diri kita yang jahil ini, ada hati-hati wanti-wantinya. Apa? Ada huruf jim. Apakah ia sepanjang hidup ketika ia melihat lampu tertahan pada yang namanya lampu? Oh, ketika kita melihat lampu menyala, di padahal lampu yang menyala tertahan pada lampu yang menyala. Nah, itu berarti kita bukan berarti masjid karena tertahan pada lampu, memenuhi lampu yang menyala. Karena melihat lampu memang menyala. Ketipu kita. Kalau orang langsung berakidah lagi, tadabbur lagi, lampu menyala. Kenapa lampu menyala? Dari mana sehingga lampu bisa menyala? Dicarilah kenapa. Nah, inilah huruf jim kita. Oh, ternyata bukan lampu yang menyala. Itu maksud daripada huruf jim. Ketika huruf jim ini terpelihara, maksud memelihara huruf jim ini bukan titiknya tahapus di tulang-tulang melihara huruf. Nah, ini maksudnya memelihara makna daripada huruf jim, dipelihara maknanya. Karena kita tidak tahu makna huruf jim dengan arti sempurna. Nah, ketika kita sudah bisa merawat huruf jim, Allah menyatakan
pada hurufnya. Semuanya kata Allah akan menerima balasan. Semuanya. Lampu menyala ada balasannya. Semakin lawas menyala semakin panas. Itu akibat yang ia terima. Jadi semua akan ada akibatnya. Itu maksud. Nah itu kadang kalau dilapas masih di dalam diri itu kadang kalau dilapas di mana aja sembahyang kadang kalau dilapas. Bila melapas yang namanya masjid di mana aja sembahyang tidak akan bernilai apapun sembahyang sholat, tidak ada nilai. Karena ketika ya Allahu Akbar, ia bisa boleh jadi ia mencela akan sajadah. Kenapa sajadahnya hijau, aku kasih biru? Ia mencela akan sajadah. Boleh jadi. Ada yang lewat di muka tikus kucing, ia cela kucing. Ada berarti masjid. Sembahyang di masjid, tapi hati kada berarti masjid. Tempatnya benar sudah, tapi yang hatinya ada. Ada hati sembahyang tidak ada artinya, sob. Sahlah pada sah salatnya, tapi tidak memiliki arti. Itu pengertian daripada masjid. Berarti orang yang beriktikaf pada masjid dalam artian zahir, sah iktikafnya, suci dirinya. Tapi ia tidak berputar ke belakang. Tidak berputar. Bertanya suci. Ada orang iktikaf, ia iktikaf fokus. Ia menyadari akan diri yang sebenarnya diri. Oh ya, kedepannya amalnya bagus. Ya, ada yang sudah beriktikaf. Dinamakan dengan iktikaf halwa, iktikaf dengan tarikat, boleh jadi. Maka iktikaf di luar masjid, di rumah kita sudah melaksanakan itu. Apa yang terjadi orang yang beriktikaf di rumah dengan iktikaf halwa? Kedepannya lagunya lebih bagus, kehidupan lebih bagus, semuanya akan lebih bagus daripada sebelumnya. Tapi apakah kekotoran kita di belakang sudah dibersihkan? Ya. Kadang-kadang buktilah maka pada menjanjikan bagi orang yang beriktikaf di rumah. Karena tadi menentukan, memerintahkan, bahkan bisnis dibagian dan para sahabat melanjutkan iktikaf di masjid. Makanya dengan perintah kencangkanlah iktikaf. Karena dalam arti kalau kencang itu saking kencangnya itu salah lapar-laparnya baru tetap kancangi, lapar balik tetap kancangi. Jangan pernah suruh. Itu maksudnya berarti ada kurang semangat sebelumnya. Kalau bahasa kita kabur, diperintahkan untuk dikencangkan. Nah, jadi iktikaf yang kita laksanakan ini karena kita ingin bahwasanya menagih Gufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Oh, menagih juga lah. Berarti harap. Ingat, dasar kita untuk beramaliyah ikhlas. Ketika kita sudah bisa mengenal akan ikhlas, lakukan seperti biasa, silahkan berkata seperti biasa. Tapi perkataan kita tidak menipu akan jiwa kita. Kenapa kita beriktikaf? Aku banyak dosa belakangnya, itu mulut kita. Tapi jiwa kita. Aku beriktikaf, jiwa kita mengatakan apa? Gimana? Tidak mengatakan apa dosa lagi. Ini ritual. Jadi kita ini harus lebih merinci lagi, harus lebih ke dalam. Semakin paham banyak. Oh ternyata aku menggawe iktikaf berapa tahun, berapa kali nangka kayak ini aja itu. Nang mendapatkan jatuh padanya dia kabul misalnya. Di sana misalnya, itu kan tanda. Orang yang mendapatkan tanda Lailatul Qadar belum tentu ia mendapatkan Lailatul Qadar. Tandanya, ini melihat tandanya, bukan barangnya, tanda. Ya, jadi sebisa kita berdiri, lalu motornya bispo, lalu ini melihat bis lalu aja tapi bisa ada singgah. Karena kalau berbuat di dalam bisnya itu maksudnya. Nah jadi perlu dipahami dahulu sikap yang kita laksanakan ini, karena ada bunyi hadis yang disampaikan Rasul, Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Itu maksudnya. Oh kenapa malam ganjil saja? Dari beberapa hadis, carilah pada malam-malam
dan tidak bertentangan kita dengan hukum. Oh berarti itu mengkhususkan, siapa yang mengkhususkan? Kita tidak mengkhususkan. Kita kerjakan terus. Tidak mengkhususkan. Jadi itu untuk mukadimah kita. Kenapa pentingnya kita mengerjakan i'tikaf di tempat seperti yang Nabi laksanakan. Maksudnya seperti bukan di tempat yang Nabi laksanakan. Kita mengerjakan di tempat seperti yang Nabi laksanakan. Kata-kata seperti itu menunjukkan bukan di tempat yang Nabi menggali tikam. Kan Nabi menggali tikam kan di Madinah. Seperti Nabi melaksanakan ke Madinah kita di situ juga. Itu tempatnya berubah itu sudah. Ada seperti Nabi yang dahulu. Jadi kita seperti yang Nabi laksanakan, tempat yang seperti ini kan seperti itu menunjukkan kesamaan. Tapi tidak sama persis. Sama dalam bentuk tujuan tempat. Nah, kembali langsung kita ke ilmu huruf. Di sini ada kalimat Lailah lagi diulang sedikit lah. Kita bahas kata-kata Lailah dengan teknik aja. Yang kita bahas adalah huruf lam pertama. Lam pertama menunjukkan alam semesta. Perlu diingat. Lam kedua menunjukkan makhluk, anggap aja diri kita. Karena ini kita bicara diri. Ini artinya lam ini kita menulis dengan diri kita, tidak membatasi kepada diri kita. Karena ini lamanya makhluk. Cuma kita lah dari diri supaya kita lebih mudah memaham. Dari mana dasarnya? Ya, dari mana dasarnya kok bisa menyebut alam semesta? Dari mana dasarnya? Secara terjemah, lail disebut dengan malam. Malam itu adanya di mana? Bicara tentang jahil aja dulu. Alam terletak pada apa? Pada alam semesta. Siang terletak pada alam semesta. Lalu disebut yang lain. Lalu lam kedua, kenapa ada pada diri kita? Karena ada yang namanya Allah. Ya, siapa yang diberi ketentuan? Bukankah nasib bulan sudah Allah tentukan? Berarti lah, maulah lahir alam semesta satu aja. Buat apa? Itu pembuktian. Logika kita harus main situ. Kata-kata malam terletak di mana? Alam semesta. Sesuai dengan rumus. Ingat rumus lagi. Ini rumus. Rumusnya harus ada. Nah, ini memunculkan lam yang pertama, alam semesta. Dari alam semesta muncul lam kedua. Beda skema. Biar mudah. Karena kita sesuai. Lail disebut malam. Malam, sebutan malam ada pada apa? Ada pada alam semesta. Kita cari punya alam semesta. Alam semesta dari mana? Daripada Allah. Ya, adalah jalan yang mengatakan alam semesta bukan daripada itu. Dari mana? Ada lagi. Kembali kita mencari penyebab alam semesta ada. Siapa yang mengatakan sana ke sini? Makanya ada bunyi di situ yang berbunyi pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Maka ada didahului dengan sesungguhnya. Malaikat-malaikat didahului dengan sesungguhnya kami telah
kata-kata kami akhirnya orang dirujukan kepada ayat angkat malaikat. Ya kan? Dirujukan kepada kami itu malaikat. Karena malaikat bukan campur tangan. Ditujukan kasih seperti batas kami. Itu kan. Kami itu menunjukkan proses terjadinya alam semesta, diturunkannya malam itu dijadikannya alam semesta sehingga adanya malam, adanya siang. Kami turunkan. Siapa yang turunkan? Nah, baca. Ini proses. Kami tidak menunjukkan banyak. Kami hanya menunjukkan unik bahwa berproses. Ya, kami menunjukkan banyak lainnya. Warna batu biru memancarlah ini, pancarannya. Tak bisa lah ini. Kami turunkan, kami adakan alam semesta kami, ada proses. Berarti lahir, lam pertama adalah alam semesta, lam kedua kepada diri kita langsung dari mana? Karena tahukah kamu apa lailah itu, apa qadar itu? Lalu sambung, tahukah kamu apa lailatul qadar itu? Inilah. Apa lail itu? Nih. Maka ada ruqyah. Lailah. Lailatul disebut lail. Asalnya ya awal aku ciptakan alam semesta dan isinya anggap diri kita makhluk. Belum pengarang lail lagi. Belum kita diberi nama. Kenapa disebut ada huruf ya? Karena penampungannya supaya ada. Ketika alam semesta diciptakan, makhluknya diciptakan, kan harus dipadahi supaya kalau menerima pemadahan. Diturunkan ilmu bahasa tafsirnya, diturunkan wahyu, diturunkan apa lagi macam-macam. Ya kan? Amun ada di siapa kan hurufnya terbuka. Karena kalau menerima, maka disebut lain. Berarti sesuailah lain itu diartikan dengan malam, karena dalam sisi itu ada kelihatan lagi ada di ilmu, ada di siapa apa saja. Jadi ya ini sebagai penampung. Maka siapa lain? Lain satu sama lain. Lain jelas alam semesta. Dan maka jelaslah tertuju kepada diri tidak. Maka lam pertama itu sebagai biasa sasaran akhirnya adalah pada diri kita. Kita ini disebut malam. Belum. Dosa boleh, terdidik boleh. Setelah kita tahu, maju ke huruf. Kenapa dilail itu disambung diraih dengan tak marbuta? Ya, padahal cukup aja sampai di sini aja. Lail, ya, boleh jalan itu kan sampai itu aja, tapi disambung. Kenapa disambung? Ini untuk menjelaskan, makanya ada hurufnya, memandai alam semesta, memandai diri kita. Dari mana nih dasarnya? Oh, alam semesta, engkau berasal daripada nur berasal daripada roh. Ini lambangnya roh. Hak ini lambang roh. Memadahi diri kita dari mana?
Nih dari tanah dari mana bergulir pulang ke sini, putar pulang ke sini. Jadi ilustrasinya putar ada musasat di situ aja. Jadi fungsinya ini apa? Untuk memberitahukan bahwa bahan baku, bahan dasar ini yang dasarnya dari mana dapatnya alam semesta, dari mana dapatnya diri kita mengetahuinya. Ini akhir huruf. Akhir huruf inilah menerangkan bahwa adanya lain ini terbuat daripada roh yang awal. Bukan apa mengapa titik dua menjelaskan bahwa roh yang diulah ini roh yang pernah disucikan, sudah berciri, goyang berciri, roh yang sudah disucikan. Makanya titik dua tak merputah. Bukankah itu sudah disucikan? Jadi lailah ini artinya kegelapan yang berasal dari yang sudah disucikan. Artinya asalnya pernah gelap juga, kemudian disucikan. Lail. Kalau kita sebut lailah. Kemudian tahukah kamu lailah? Tahukah kamu Al-Qadar? Ada sini pertanyaan ya. Bisa tuh. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Apakah malam qadar itu? Kenapa disebut kemuliaan qadar itu? Apakah kamu tahu malam kemuliaan itu? Kita sudah mengenal apa itu malam. Artinya dengan malam. Kita bahas di sini. Lengkap. Nah, ini kunci alif lam kalimat ma'rifah, menghapus, meniadakan apapun yang ada sifat pada diri terhapus, dikuasai oleh ya. Maka huruf dengan arti dikuasai. Apa yang dikuasai? Semua yang diciptakan daripada roh yang suci, yang diciptakan daripada roh yang disucikan akan menanggung resiko. Resikonya apa? Menerima balasan baik buruk maupun buruknya ada padanya. Maka setiap balasan, apakah baik balasannya, apakah buruk balasannya, semuanya di dalam ampunan Tuhan. Baik hanya di dalam ampunan Tuhan, buruk di dalam ampunan Tuhan. Kenapa? Baik ada di dalam ampunan Tuhan karena kada semua perbuatan baik itu baik. Contohnya kan, orang sembahyang tapi mencela. Ketika ia sholat, tapi ia mencela. Diampuni Tuhan. Ia mabuk, kemudian dia sadar beristighfar, diampuni Tuhan. Semua yang menerima balasan dengan kebaikan, balasan dengan keburukan tidak lepas daripada rahmat Tuhan. Nah, kita simpulkan. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Jawabannya, malam itu adalah bukan malam nama biasa. Berarti malam itu disebut dengan alam semesta dan diri kita. Tahukah kemuliaan itu? Nih kemuliaan bahwa diri kita yang berasal dari sini, yang dalam kekuasaannya ini akan menerima balasan baik dan buruknya. Semua balasan itu baik dan buruknya selalu dalam rahmat mulia. Kemuliaan Tuhan itu apa? Baik buruk, ujar kita baik, ujar kita buruk, bagi Tuhan itu ada baik dan buruk karena semuanya dalam rahmat. Berarti tahukah kamu malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu adalah yang disebut dengan orang yang berada pada diri yang merasa gelap itu apa bahasa ini Pak? Silakan artikan. Kegelapan pada diri. Jadi di dalam kegelapan itu ada rahmat. Kenapa? Kegelapan itu adalah dalam kekuasaannya. Mudah bagi kita akhirnya. Tahu kita. Oh ternyata orang yang beriktikaf, orang yang mengerjakan iktikaf adalah disebut dengan Lailatul Qadar. Beriktikaf itu yang Lailatul Qadar orangnya.
Dapatkah kita? Pasti dapat Lailatul Qadar. Pasti dapat sudah. Begitu kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar, dapat. Kalau mau ada pasti dapat Lailatul Qadar ini. Kalau bicara tanda, bisa ya, bisa tidak kan bicara tanda. Kalau Lailatul Qadar, begitu kita mengenal, dapat sudah. Kemudian pada ayat berikutnya, orang yang mengenal Lailah, mengenal Qadar, maka dirinya lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena perhatikan itu, kita mengenal nih siapa tadi lam ini, siapa lam yang kedua, siapa Qadar. Mengenal itu adalah diri kita lagi. Begitu diri kita ada lagi, bukankah yang dibawa? Ketika diri kita ada lagi, berarti kita mana lah? Ada lagi kita di sini, curik di sini semua. Bukankah yang di bawah diciptakan ada banyak bulan? Ya. Jadi bulan itu simbolnya apa? Ada di sini 1000 bulan dengan orang yang sudah berada di sini. Kalau sudah berada di sini adalah dosa. Ada lagi, makanya di titik 0. Orang yang melaksanakan itikaf berada di titik 0 ketika pas di situ. Nah, kemudian otak kita mencerna lagi, apa berada di sini? Nyata aku berlingkungan kelihatan, nyata makan, nyata puasa. Ya kan? Makanya ada surah berikutnya lagi, salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang yang berada mengenal dengan Lailatul Qadar, salam. Karena huruf nun, karena non, ya kan? Disembunyikan huruf nun. Zahirkan. Sudah kenal siapa huruf sin, siapa huruf lam nampak. Ahad, Ahmad, Adam. Kenapa ini ada huruf ya? Karena ada memiliki ilmu, diturunkan pengetahuan. Inilah nampaklah sudah. Kenapa ada huruf sin lambangnya harus 3 butir? Supaya sadar aja nih alif yang terakhir lah, supaya sadar asalnya dari sini, sadar ulangnya dari sini sama ini ke sini, ya kan? Sama ini. Nah, ini semuanya diri ini, nah ini semuaan ini sabutannya makhluk, sabutannya ulang. Kita ini sebutannya makhluk lam. Sebenarnya lam itu ya huruf sin, ulang kan ulang kan. Sebenarnya lam, sebenarnya makhluk itu adalah huruf sin. Tapi samuan huruf sin tersusun banyak ini disebut lam. Sin ini di dalam huruf, kan. Jadi tadinya apa? Individu lah. Kumpulan daripada huruf sin semuanya disebut lam, karena disebut dengan makhluk. Disebut. Kemudian salam. Tahu. Oh, aku ini makhluk ya. Oh, aku ini adalah sin. Kenapa kita menganggap sin? Karena aku berasal daripada berbulik kita kasih. Kemudian kita berbuat apa? Semuanya bertindak. Siapa yang melakukan itu semua? Jiwa kita yang mengendalikan. Jiwa kita yang mengendalikan. Makanya mansama. Ya kan? Banyak mansama. Siapa yang sesungguhnya berpuasa itu? Ini jiwa sesungguhnya puasa. Mansama. Tapi jiwa ini puasa dari apa? Semuanya puasa. Tidak berkata-kata kotor, tidak berjemaah, tidak makan, tidak minum, nampak pada huruf lam. Nah, kemudian diri. Ini semua ini yang puasa, yang sesungguhnya puasa. Makanya Al-Quran itu begitu ringan. Ya kan? Inilah yang menyebabkan Al-Baqarah ayat 1884. Yang merasa berat itu siapa? Ini orangnya. Ini yang merasa berat orangnya. Dikatakan selamat hajanya, aman haja orangnya.
Buka Quran Al-Baqarah 184 silahkan. Kalau hendak memahami puasa yang sebenarnya, ini yang puasa sebenarnya. Maka jiwa ini ya berada di dalam makhluk, sebenarnya makhluk adalah diri. Sebenarnya makhluk adalah diri. Maka mem ini nampak pada makhluk. Sebenarnya makhluk adalah pada diri. Banyak diulang jiwanya apa ada diulangnya. Karena ini sebenarnya. Karena apa salah nontonnya ada dimunculkan aja huruf waw bercampur separuhnya. Kenapa ada muncul salah? Ini untuk menandakan bahwa yang dinyatakan kalau itu kan artinya kan kesejahteraan selamat, ya kan? Kenapa ada huruf waw di sini? Kalau diartikan dengan sejahtera. Kenapa? Karena di dalam nih, nah orangnya apa namanya tadi? Lemah kain. Kalau dipisah Pak? Kalau dipisah kan jadi ini kalau Ya, sebenarnya. jalan jelas. Itulah. Kita pisah aja jadi inilah. Mau dipisah apa maknanya? Soalnya apa maknanya? Wahid. Berarti salam. Kenapa huruf waw bersambung dua dibaca non ya? Karena ini wahid ini siapa? Si Ahad. Si Ahad itu siapa? Nurun ala Nurin, makanya dibaca huruf nun. Maka katanya salamun. Kenapa dinyatakan salamun? Karena ia sudah mengenal siapa lam pertama, lam kedua, tak marbutah ia kenal. Kemudian ia mengenalikan huruf dalam persamuan salam. Ini ada berada di sini, berada di salam. Berada di sini sudah. Tidak kenal itu. Ya, maksudnya nyata itu sama kan? Karena berada di sini. Salamu. Ketika sudah dinyatakan salamu dihatta matla'il di sini artinya malam itu penuh kesejahteraan. Sesungguhnya engkau itu penuh keselamatan, keselamatan. Nyata itu di sini. Sesungguhnya engkau ya diri kita kan. Sesungguhnya lahir itu engkau. Alam semesta dan isinya berada dalam kesejahteraan sejahtera. Tapi ada kata salamun hiya ada hatta matla'il terbit fajar, sampai terbit fajar. Orang mengajarkan sampai subuh terjemahannya. Nah, ketika berada di sini, ini berada di sini sudah salamun. Siapa yang berada di situ? Lailatul Qadar. Jadi sampai terbit fajar. Sampai begitu yang dinyatakan selamat, dipulihkan pulang sampai diterbitkannya pulang diri kita. Kan jadi itu sudah salam, sudah tutup itikaf dipulihkan pulang kita. Nah, pakai pulang sampai diterbit dipulihkan pulang asal terbit itu apa? Nyata, tampak, kelihatan. Kan pulang kita. Jadi kita beritikaf boleh sudah ke sini, ya kan? Diterbitkan dinyatakan pulang, ditampakkan pulang kita. Tampaklah diri kita. Sekarang saya tutup beritikaf, tampak diri kita. Maka apa bunyinya? Saya terjemahnya malam itu engkau itu penuh kesejahteraan, keselamatan sampai diadakan ziluk itu dalam keadaan keberkahan lagi. Kayak apa beda proses lagi? Maksudnya kenapa? Bila inyak
Fajar diartikan dengan subuh berbatas berwaktu itu, ya kan? Diartikan dengan jumlah waktu mendekati kepada siang, memang tidak salah terjemah. Bahkan dengan ilmu huruf yang mau pada tahu kepada makna asalnya. Bila kita mengkaji kepada subuh, fajar itu dengan subuh berbatas waktu, kita sudah tertipu dengan nama subuh, dengan nama fajar. Pas tertipu kita. Maka bila tertipu dengan nama fajar itu tertipu dengan nama siang akhirnya. Sembahyang subuh tertipu juga. Tertipu. Makanya niat itu karena kalau menyebut begitu saja aku sembahyang subuh, menyebut subuh, berarti kita menyembah subuh. Makanya alhamdulillah sautin kadang-kadang karena yang berniat ibadat itu ada pada apa ada kondisi itu ini di sini kan ada subuh, ada siang, ada fajar, ada zuhur. Makanya lihat kalau bisa ada suara, tidak ada huruf. Supaya jangan tertipu dengan zuhur, tertipu dengan asar. Semuanya nama kita dunia. Ini yang membahayakan kita. Jadi kita mengungkap ilmu huruf ini supaya jangan tertipu aja dengan apa rupa dan huruf sementara tertipu. Itu aja. Kadang menyalahgunakan apa yang diterjemahkan, apa menjadi huruf. Begitu kita sudah memahami ini semuanya, silakanlah beraktivitas seperti biasa. Tapi hati-hati, ini amanahnya terakhir. Hikam ini aku terbitkan dalam keadaan kemuliaan, dalam keadaan suci. Nah, judul terbit banyak. Jadi ketika kita selesai mengerjakan itikaf, berpikir, bertadabbur, berperasaan, ambil dengan rasa. Aku ini sekarang sudah berhasil, sudah suci. Kalau apa lagi sejahtera kesemuaan. Makanya fitrah. Malam akhir seperti suci sudah. Jangan lah engkau suci lah. Nah, ini suci sudah. Hati-hati. Kenapa? Karena kalimat fajar. Ya kan? Fajar. Ini yang hati-hati. Proses selanjutnya yang hati-hati. Jagalah pesan terakhirnya. Tetaplah di sini pesan terakhirnya. Tetap jaga. Begitu kita selesai itikaf, mendapatkan, sudah memahami, sudah hidayatul qadar, hidup selanjutnya berproses. Hati-hati. Prosesnya apa? Sadar kadang ini kita sudah membuat perjanjiannya. Perjanjiannya salam. Orang artikan salamun keselamatan, kesejahteraan. Kenapa? Kalau ada sebenarnya salamun itu adalah diri yang tampak yang disebut dengan makhluk berlambangkan huruf lam yang sakwaan bergerak. Apa aktivitas itu karena dikendalikan oleh jiwa, ya kan? Sadar apa? Sadar akan diri yang sebenarnya dari mana asalnya. Tentu ia berada di sini. Salamun berarti dengan arti diri yang kembali. Diri yang kembali. Maka kata-kata salamun Islam. Salaman dengan bertambah alif. Ketika kita berada di salaman kembali di sini, maka kembali kepada huruf alif Islam. Maka apa arti Islam? Inna dina indallah. Ayo. Islam itu artinya asal katanya aslama, berserah diri. Maka salamun orang yang kembali. Kalau terjemahnya diartikan orang yang diberikan keselamatan. Kenapa? Ada salah terjemahannya. Orang yang diberikan keselamatan tentunya ini tahu kulit, tahu jalan kulit. Berarti
Kata-kata selam itu orangnya yang diberikan jalan bulik, peta bulik kawan menuju ke sini, itu ada di dalam salamun itu berarti orangnya. Begitu dia sudah kawan bulik, salah. Sudah bulik orangnya. Salamun. Nah, untuk mencapai kesalamun ini, syaratnya tadi ya Tuhan jawab dulu pertanyaanku. Tahulah lahir itu apa, lailah itu apa, qadar itu apa. Nah, kita menjawab. Kan ringkas nih kesimpulannya. Berarti kesimpulan inna anzalna itu kita itu diberikan peta, diberikan cara untuk bulik. Nah, syarat untuk bulik pas ini kada boleh membawa pahala, kada boleh membawa dosa. Untuk bulik kas ini kada tahu membawa pahala. Bulik kas ini yang dikatakan salamun itu kada tahu membawa pahala, kada membawa dosa. Diberikanlah peta, diberikanlah cara apa? Man qala fi lailatul qadar. Ya, imanan wa hisaban gufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Kembali ke titik nol sini. Ya, titik nol sini. Setelah kita kembali ke titik nol, salamun. Dikatakan salamun, kembali ke titik nol. Hatta matla'il fat, aku berikan pulang ke dunia pulang balik. Hatta matla'il. Aku ketika itu sudah pulih kepada aku ya Tuhan, Pak, silahkan berproses lagi hidupmu. Silahkan beraktivitas lagi. Pas. Di dalam berproses satu pesan. Jika untuk kita sholat, faksilu wujuh, sucikan wajahmu, sucikan pandanganmu. Bukankah ketika kita di alam rahim nang dilihat Tuhan sama aja bala syahidna tiba sudah lahir ke dunia macam-macam dilihat, ada pelapon, ada jendela, ada lawang, ada lantai, tapi bukan tidak ada lagi lawan Tuhan ini makanya dijaga ini. Makanya bila sudah selapon silahkan dimuliakan Tuhan. Nah ini kita orang-orang pendidikan itu maksudnya. Jadi kita ini sedang berjalan di peta kembali untuk di titik nol. Setelah selesai kita akan berada pada proses selanjutnya. Silahkan kita berproses. Padahal Tuhan itu ada banyak menyangui kita. Perikatan Tuhan itu cuma ini kan bisa buktikan. Satu aja. Buat sudah, ya kan? Wajar. Satu aja. Huruf jim aja, tapi maknanya luas. Karena huruf jim dengan arti, dengan makna sempurna. Ketika kita di alam rahim, ingat surah An-Najm, ya. Surah An-Najm sudah menjelaskan ayat 31 dan ayat 32. Belum jadi manusia, hanya tanahnya yang ditambah. Tuh, aku di Tuhan sudah tahu bagaimana nantinya kau. Surga dan nerakanya aku sudah tahu. Sampai hingga jadi di dalam rahim, aku sudah tahu bagaimana engkau. Jangan merasa suci, karena engkau aku sucikan. Dari tanah belum ditiupkan rujak, belum jadi manusia. Ada kita di dalam rahim hanya secukup darah janin. Ya Tuhan, aku sudah tahu. Jangan merasa suci, itu sudah lahir ke dunia. Kenapa? Ini ada huruf-huruf. Jika dalam posisi yang kita harus selamanya ikat suci. Kenapa? Berbuat salah, astagfirullah, suci akan pulang. Jadi kita ini jangan merasa suci, jangan merasa benar. Bila merasa benar, nih ada benar. Kok kita huruf pulang ada mendapatkan ini. Ada tahu kita merasa benar. Fala tuzzaku anfusaku. Aku tahu ya Tuhan dari tanah diulah. Tahu akibatnya kayak apa kelakuannya kita sudah jadi. Dari janin aku hembuskan rohnya. Tahu kayak apa kita hidupnya. Bila sudah lahir, jangan merasa buyur diri sendiri. Karena aku sudah tahu. Karena engkau adalah berasal daripada roh yang kusucikan.
Maka selamanya ketika batang tubuh jadi selalu akan disucikan. Itu pesan. Seandainya kita ilustrasikan Inna Anzalna ini sampai ayat terakhir, inilah maknanya. Bahwa diri kita ini selesai, kita ini sedang berjalan pada peta untuk menuju kepada titik nol. Karena orang yang dikatakan salamun tidak membawa dosa, tidak membawa pahala. Kenapa tidak dikatakan membawa pahala? Karena ia ikhlas. Makanya dari iman dan ikhlas. Dari mana dasarnya iman dan ikhlas ini akan membawa pahala? Karena akan dirinya sendiri pun ia tidak mengakui. Bukankah batang tubuhku daripada rohnya, nyawaku daripada rohnya. Mana kita? Mana makhluk ada lagi? Adalah pahala. Ada lagi pahala. Dirinya pun tidak diakui. Tidak ada lagi pahala. Ini makanya dikatakan salamun kawanulik. Kenapa dia beribadah tidak mengharap pahala? Dia bujur-bujur yang beribadah itu adalah rohnya. Makanya ada dalam Al-Quran inni wazahtu. Kenapa inni wazahtu? Ada berapa huruf? Ya, inni dua aja nonnya, aja dua. Kata pedu bagaimana? Ini menunjukkan aku, nun menunjukkan Ahmad bangsa. Tampak pembacaan ini, tampak bergerak ini. Ini apa? Ini aku juga sesungguhnya. Mana pahala? Ada pahala. Mana dosa? Ada juga. Salamu. Orang yang banyak pahala tidak dikatakan salamu. Kenapa boleh? Tidak banyak isi pahala masih. Jadi surah Al-Qadar ayat terakhir salamun, yang digaris bawahi jangan berbicara dosa, jangan berbicara pahala, karena itu tidak bisa dibicarakan, karena tidak ada, harus tidak ada kalau ingin dikatakan salam. Bila berbicara pahala, ini surganya di bawah nur masih pensucian. Jadi surga ini apa? Ini pensucian juga, ini wadah pensucian surga ini. Neraka apa? Neraka apa? Tempat pensucian juga. Bukankah neraka ada mesti panas? Ada yang dingin. Apa bedanya surga dan neraka? Tidak ada bedanya. Sama-sama tempat pensucian juga, tempat-tempat yang menerima balasan yang banyak, pahala. Ini saya bayang baca Quran pahala yang diharapkan ada mengerti akan bacaannya nih anak muslim itu. Satu huruf dibaca berbalas 10 kali 700 pahala, ya pahala nih anak muslim. Jadi dulu kada dikatakan salam. Jadi tingkat tadarus kada mengerti mengajar pahala. Surga berarti ya surga, tapi tidak dikatakan salam. Karena masih menunggu proses kita ke surga dulu. Orang banyak salahnya buat pula ke sini masuk ke neraka. Neraka makanya itu jangan takut neraka, karena nerakanya hanya tempat pensucian. Tempat pensucian juga sama, ada lain. Surga apa? Tempat pensucian juga, ada lain. Sama hasil. Berarti perlulah kita beramal ibadah mengarah ke tempat pensucian. Sedangkan perintahnya salamu, disuruh mulik. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan, aku mengadakan ini untuk ibadah. Kenapa aku harus beribadah? Karena aku ibadah itu jalan mulik, jalan kembali. Jadi dapatlah kita simpulkan bahwa Inna Anzalna ini orang yang berintikaf, yang mendapatkan, yang paham, yang mengerti dengan makna sebenarnya lailah itu dan mengerti dengan qadar itu, maka akan berada pada sebutan atau berada di tempat salam, di tempatnya. Maka ketika dia berada di tempatnya, hati-hati serah terimanya nih, serah terimanya lah yang sudah itikaf, maka langsung tergoda. Imbas sudah salamun untuk beritikaf, langsung tergodanya di mana?
ada zakat fitrah, menakar lawan beres. Terhentilah pandangan pada beres. Kalau tahu beres itu apa? Ya. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari ilmu huruf supaya tahu. Jangan berkunjung aja kalian banyak belajar. Bila berkunjung kepala masih timbul, berkunjung tangan masih kelihatan, berjalan sesekali. Itu maksud kita. Bila berjalan sesekali, kadang melihat lagi di mana ujung laut. Tapi bila yang berkunjung masih melihat ujung laut tuh. Di situ ujung laut selesai sejauh tuh. Ada benarnya juga. Melihat ujungnya aja selesai sejauh. Ada sampai ujung akhirnya. Sama orang yang hanya membaca. Kita ini menyalam, wah penyalam kadang melihat ujung laut tapi dalamnya laut. Ada ketemu lagi laut banyu, ada ketemu lagi dengan laut. Ternyata itu mengerikan, sampai ke dalam itu. Alangkah nikmatnya ketika kita dinyatakan salah orang yang sudah kembali, orang yang sudah berserah. Tapi wanti-wantinya lagi, dia ada matlail, aku terbitkan, aku ada. Maka ketika matlail sama ketika fa'ija sawaitu wa nafatu fihi birruhi, ujar Tuhan kita berpisah di sini setelah aku menjadikanmu sebagai hari tidak butuh filosofi. Jadi itu nih, makanya disebut dengan sama yang baru dilahirkan. Karena sama kejadiannya. Setelah kita berada di sini sama seperti orang dilahirkan, hanya nol, orang ini nol semua. Ada bisa apa lagi sudah dosa pada sana. Pahala ada di titik nol, maaf di titik nol, pas. Sama, makanya ya hari raya ini sama dengan orang yang baru lahir dianggap karena penyerahan. Ini makna orang. Jadi ilmu huruf ini kadang mau bertentangan dengan tafsir, kadang akan bertentangan, cuma lebih dalam aja. Kalau orang tafsir, kalau orang terjemah, iya membicarakan air laut dan ujung lautnya, kita membicarakan dalamnya laut. Sama aja pada laut yang dipandir. Pada baik, ibaratnya itu sebagai upama. Maka siap-siaplah kita sehabis menjalani itikaf 10 hari 10 malam. Apa tadabbur kita? Apa persiapan kita kira-kira? Awallah menjaga, asal menjaga ini aja. Asal mungkin huruf aja pasal Tuhan tidak banyak huruf bisa. Satu aja. Karena di dalam huruf jim ini tidak hanya dipelihara, ya di dalam huruf jim. Apa hurufnya di dalam huruf jim? Ada huruf mim. Maka mim kemana pulang kulitnya? Pada roh akhirnya dijaga juga. Itu menyatakan apa yang kita pandang ini semuaan asalnya. Itu maksudnya. Namanya apa aja, bentuk rumahnya apa aja, ini bibitnya asalnya semua. Itu maksudnya. Makanya peliharalah huruf jim, jagalah huruf jim, jaga. Jangan ambil yang didengarkan. Suara adalah muncul di sini, adalah suara, ada suara. Suara adanya di sini, dari mana asalnya suara? Ini juga. Nah, makanya kita pandangan apa aja. Ada mendengar si aku kan kebandir. Tambulik 2 ke sini, mungkin sebutin aja amalannya. Satu aja huruf. Maka inna anzalna, kita sudah mengetahui pertanyaan Tuhan. Apa itu yang dimaksud? Apa itu sebenarnya Lailatul Qadar? Kalau kita bisa Lailah aja sampai di Lailah. Kenapa Lailatul Qadar? Karena sini tadi kita sebutkannya. Ini menyatakan alif dan lam. Berarti kita harus meniadakan jangan merasa paling mulia itu. Hapus diri tadi. Nah mungkin kalau kali ini hanya menguraikan atau memperjelas yang malam kemarin, karena waktu kemungkinan kita lanjut ke
surah berikutnya. Mungkin malam esok kita akan lanjut ke surah berikutnya. Sebelum kita tutup, adakah unek-uneknya? Adakah pertanyaan? Silakan. Jadilah diri kita ini diri yang benar-benar dengan apalah taqilun, apalah tatafakarun, apalah tadabbarun. Jadilah diri kita ketika kita di majelis ilmu ini memahami itu semua sudah. Dalilnya mana? Aku dalilnya ini ajarnya. Kemudian dari mana mendapatkan ilmu tadi sudah kita uraikan. Semuanya sudah kita uraikan. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Nah, ketika kita dihatta matla'il bas. Nah, setelah kita salamun, kemudian dikembalikan kepada diterbitkan lagi, berproses. Apa berprosesnya? Tetap ibadah. Karena pesannya hanya aku menerbitkan, tidak ada lain, hanya untuk beribadah. Ibadah itu apa? Nah, itu kan ibadah itu apa? Ibadah itu apa yang bentuknya? Ya, maka tidak ada bentuk lain. Semuanya adalah ibadah. Jangan apapun yang kita perbuat, kita dengar tidak dianggap ibadah, bahaya. Kenapa? Karena itu persaksian kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu. Ya, kalau menggaris ibadah lah. Titik dua ibadat. Ya, ini persaksian kita. Aku bersaksi bahwa diriku engkau. Aku bersaksi Muhammad di jasad adalah engkau. Aku bersaksi abduhu. Aku ini adalah ain yang diberikan ilmu. Ain kan yang diberikan ilmu. Yang sudah engkau ambil perjanjian dan yang akan menerima balasan, kesemuanya adalah berasal dari rohmu. Siapa yang mengetahui? Ingat semua. Kan kita sudah bersaksi. Maka ibadah boleh diartikan dengan jalan, peta, cara, berusaha jalan, minum jalan, makan jalan, semuanya. Makanya bila sudah ihatamat layafat, silahkan beraktivitas seperti biasa, makan berpajul seperti biasa. Karena kita sudah mengenal Lailatul Qadar, tadi sudah mengenal berada sudah di Salamun itu. Makannya juga apakah makan kada tertahan lagi pada nama Allah. Minum apa aja, teh kopi kada tertahan lagi pada nama kopi. Karena ada nama sebenarnya di dalam kopi itu. Itu maksudnya. Jangan anggap apapun diri kita ini dan yang dilakukan oleh diri kita ini selain daripada ibadah, hanya kalau daripada sadar. Nah, ya. Semuanya aktivitas sana disebut dengan ibadah. Semua ada yang tidak disebut dengan ibadah. Pelaksanaan diri. Mama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku perintahkan, aku jadikan engkau tuh, aku perintahkan hanya untuk beribadah. Kenapa beribadah? Karena ibadah adalah jalan pulang. Itu cara pulang. Jadi ibadah adalah jalan pulang. Itikaf ibadah, cara pulang. Mau beritikaf pada di luar rumah, pada di masjid. Itikaf di luar masjid, di luar Ramadan. Itikaf menuju jalan pulang. Kan menuju jalan pulang semua. Tapi jalan pulangnya orang yang beritikaf di luar bulan Ramadan, yang tidak melaksanakan dengan ketentuan Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, ini dihisab dulu, hanya dikatakan salamun. Itu bedanya. Persinggahan dahulu. Makanya Nabi mengatakan celaka
Celaka ya Nabi, celaka umatku yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan, tanpa mendapatkan pengampunan. Kenapa? Mumpung Ramadan itikaf saya kembali ke titik nol. Kamu tidak kenapa itikaf masih menjalani hisab? Kenapa? Karena ada dijanjikan beberapa mata ada menjamin. Ini Nabi aja orangnya maksum, nyata surga, tidak bisa diitikaf 10 malam. Umatnya apa? Surga pada nyata, dirinya aja pada nyata masih nyata pada hamba masih diri, belum nyata pada dirinya sebenarnya diri. Kainah diri itu jadi kawin. Sedang itikaf jadi boleh. Berarti kagak boleh lah kada manggawi itikaf kayak ada begitu. Bukan itu maksudnya, boleh aja kada manggawi itikaf, coba aja ada di titik nol aja. Aku kan seumuran itu. Kita ini cari bulik. Kalau kita disinggahkan kasih di bandara dulu, disinggahkan ke surga masalah juga, disinggahkan ke neraka kaki bermasalah. Itu maksudnya. Itu perbedaan itikaf yang dilakukan sesuai anjuran Nabi dan di luar anjuran Nabi. Pokoknya itikaf Ramadan sudah dijadikan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Khusus Ramadan. Kalau ghufirallahu ma taqaddama min dzambi ini tidak benar-benar yang diucapkan oleh Nabi, buat apa Nabi menggali bersungguh-sungguh? Bukankah Nabi itu dijadikan sebagai contoh uswatun hasanah? Sebagai contoh, apa nanya sih itu? Padahal Nabi itu kada seharusnya menemui lapar, menemui ditampar orang, menemui dicaci maki orang. Kada seharusnya Nabi buat untuk seorang Nabi jutaan malaikat bahkan mampu menjaga supaya jangan sampai dihina orang. Tapi kenapa terjadi itu? Karena Nabi dijadikan contoh itu. Ketika dihina kayak apa sifat Nabi, ada contohnya. Ya kan? Begini dua, Nabi pada itu ada contohnya pada Nabi. Mudah. Ya kan? Begini lagi pada dua, Nabi angkat lagi gini. Bagaimana ketika Nabi menghadapi istri-istri beliau? Dicontohkan oleh Nabi. Ujur-ujuran wahai Nabi, di antara 4 istri engkau siapa yang paling disayangi? Diambillah 1 biji kurma oleh Nabi, makan. Ini nampu sayangi, nama makan 1 biji kurma, makan. Lanjut ke bini berikutnya sama seperti itu kejadiannya. Lanjut ke bini berikutnya sama seperti itu. Pas keempatnya menanyakan itu, akhirnya tak kumpulan keempatnya bini. Nah, ujar Aisyah, mumpung keempatnya ini tak kumpulan bini pian. Di sini ulun tak mendengar pian seorang supaya didengar kabarataan di sini. Jangan bahasa kita lah, pastikan. Nang mana di antara kami berempat ini nang paling pian cintai, pian sayangi? Apa jawaban Nabi? Nang memakan sebiji kurma. Sedangkan sebarataan memakan sebiji kurma. Tapi pasan Nabi jangan berpisah. Nah, makan kurma jangan berpisah lagi. Karena itu sebarataan. Bakal lahir ini nanti itu ilmunya jangan pikirannya. Kurma sebiji. Dapat ilmunya. Kalilah kadang hari meditator itu jangan kurmanya aja, bacaannya itu waktu menyuapi itu apa? Karena mulai ya. Apa bini kayak apa menyuapi? Ya. Bininya kadang kadang ya. Itu jangan dilihat di kurmanya bacaannya apa aja Nabi kan? Nah. Ya, itu pas. Bacaannya Nabi cari ini. Itu nama nyambung tangan tangkat kok ya, tangan bacaannya itu yang dicari pakai nafas. Dia Nabi nafas itu nafas sambung tangannya. Lalu diamalkanlah ayat ini. Siapa nama amalkan? Bukan banten amalkan. Oh, tangan takut luka lagi. Maksudnya sambung. Banten mah itu sudah dulu. Jadi kejadian Nabi itu sebagai contoh budaya Islam itu ada di situ. Bedakan antara hukum dengan budaya. Bukankah menyambung luka menyambung tangan? Nabi sendiri yang melakukan. Bukankah Nabi dimamai bini? Nabi sendiri dimamai bini. Apalagi dibuktikan seorang Nabi itu. Jadi wajar aja.
Kalau seorang nabi aja difitnah, jangankan nabi, Tuhan yang difitnah, apa tidak boleh Tuhan angkat anak? Tuhan bisa anak. Tuhan jadi fitnah, apalagi guru. Jadi ustaz, jadi guru jangan takutan. Sekelas ilmu Dr. Aris Profesor dia dihujat, dicela, dicaci, banyak yang menerang, apalagi sekelas kita. Cuma berubah. Jadi kita ada khawatir. Kenapa? Karena kita masih memelihara huruf dia aja. Apalagi kita tahu, segarkan, sampaikan. Oh, aku harus paham, ya memang harus paham, sama kita harus paham, sudah. Oh, jangan harus paham lebih, ya nggak apa-apa. Aku ada masalah untuk paham dengan kita. Ada masalah untuk harus paham. Karena inilah yang aku tahu, aku sampaikan. Itu kita. Sama dengan tadi, wahai Muhammad sampaikan dengan lemah lembut, jangan kau paksakan mereka mengikutimu. Nabi tidak menjudohakan semua. Jadi kadang perlu sakit hati, guruan, ustaz, ulama, kada perlu lagi bakal lahian aturannya. Oh itu kita, itu sesat, jangan lagi. Kenapa? Setelah Tuhan hanya difitnah, setelah Nabi hanya difitnah, kenapa ulama difitnah sedikit pada lahian antar ulama? Mudah tak boleh. Kenapa Nabi sudah menjodohkan? Nabi sudah menyampaikan itu tidak ada urusannya. Oh aku membedakan dipadakannya salah, dipadakannya kita. Itu padakannya apa silahkan. Karena itu bahanku, itu yakinanku, dan itu yang aku gali. Jadi aku masih belajar, aku masih menuntut terus menerus. Tidak henti aku untuk menuntut. Itu tujuan diri sebenarnya. Kenapa? Karena ilmunya tidak akan selesai menuntut sampai mati, kita tidak tuntut, ilmu dituntut. Karena akan menuntut. Terus menerus itu. Itu tujuan diri. Lagi pertanyaan. Nanti untuk etikaf di musala ini, jihadus sunnah ini khususnya jemaah, kalau dikatakan membuat hukum, maka kita bantah. Bahwasanya konsep kita tentang etikaf adalah menyusun daripada hukum-hukum yang sudah ada. Beberapa hadis, beberapa kitab kita kumpulkan apa saja yang diperintahkan, dianjurkan untuk dibaca, baik itu dengan zikir, baik itu dengan doa, kita catat, kita kumpulkan. Itulah cara etikaf kita. Tidak membuat hukum. Kemudian setelah ba'da tarawih, kita isi majelis taklim. Taklim kita isi lagi. Hingga mendekati malam Lailatul Qadar, malam etikaf, mendekati malam yang disebut salat sunat lagi kita. Sembayangan lagi habis ini. Tidak ada ruang waktu bagi kita untuk urusan dunia, berbicara urusan dunia. Kita disibukkan akan mengenal kepada diri kita, akan mengenal akan Tuhan kita. Makanya paling celaka adalah orang yang tidak mengenal Tuhannya. Celaka. Jadi kita disibuk mencari Tuhan dengan ilmu huru, dengan beribadah. Kita disibuk mencari jalan mulia. Jalan asal kita di mana? Asal kita kasih itu kita harus berada. Itu tujuannya. Itikaf salah satunya amalia yang bisa menghantarkan kita sesuai dengan Al-Quran. Salamun, orang yang beradab, orang yang bersalah, orang yang tentang salah. Yakin. Pertanyaan. Insyaallah kita akan selesaikan bahasan-bahasan kita kaji secara ilmu guru yang sebenar-benarnya. Mungkin saat ini kita sudah merasa paham, mungkin saat ini kita sudah merasa menguasai akan ilmu kita. Tapi kita akan membenahi terus, kita akan terus mengkaji. Kita sudah merasakan dari tahun ke tahun kita masih merasa kurang akan penjelasan ini. Pasti akan kita dapat terus. Jadi kita kaji terus. Itu sifat kita, itu sikap pendirian kita. Kita semakin haus akan ilmu kepada Tuhan. Kita haus itu. Saya kalau tidak ada sudah kita untuk. Makanya kenapa bacaan ruku dan sujud di 10 terakhir itu dengan membaca subuhun kudusur rabbuna wa rabbul malaikatu wa ruh, karena bersesuaian dengan inaan dana diturunkannya para malaikat. Tamu datang, kita sapa subuhun kudusur rabbuna malaikat, kita sapa malaikat yang roh turunan, kita sapa itu tamu. Kita menghormati, menghargai.
Makanya membaca bukan kata boleh membaca bacaan yang lain. Oh, aku udah hafal baca itu, aku udah hafal aja subhana rabbil a'la, silahkan membaca itu. Cobanya kan menghargai kamu aja. Sahaja sembahyangnya. Aku bacaan itu subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, silahkan membaca itu. Karena ada hafal bacaan itu. Kenapa? Dari banyaknya bacaan sujud dan rukuk itu kita cari di mana maknanya, di waktu apa maknanya, tidak apa. Kenapa harus ada bacaan sujud subuh kudus rabbuna wa rabbul malaikat? Ternyata di malam 10 terakhir Inna anjalna ini menerangkan, meneruskan, melanjutkan bahwa diturunkannya malaikat dan roh. Sampailah. Sembahyang kita kadang gampang. Kalau presiden mengawal pas pampres saja kita sembahyang malaikat langsung mengawal. Begitu langsung dikawal. Makanya kita sapa subuhun kudusur rabbuna wa rabbul malaikatu wa ruh. Kita sapa. Dan yang di kurang 10. Maka setiap malam kegiatan kita setelah ta'lim kita mengadakan salat sunat 2 rakaat. Kan usah disebut saja sampai yang sunat malam Lailatul Qadar sudah malam, diri kita sudah malamnya sehitungan. Allahu Akbar, yang sudah Allahu Akbar. Kenapa Fatihahnya 7 kali? Sekali itu boleh silahkan. Atau hanya surah yang lain silahkan. Ada patokannya. Silahkan. Surah itu ada ketentuan. Kenapa kita harus Fatihah 7 kali? Al-Ikhlas 7 kali. Kenapa kita harus Al-Ikhlas 7 kali? Ketika Allah ingin menciptakan makhluk yang mengenalnya, bahan bakunya apa? Bumi. Apa yang Allah sebut? Aku ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Angkat dulu. Dari tanah itulah, dari bumi itulah jadilah diri kita. Jadi kita membaca Fatihah 7 kali itu, kita tuh kulik juga. Apa kuliknya? Maknanya apa? Proses aku ini sampai jadi badan tubuh. Oh ini nah Allah itu sudah mengatakan aku menjadikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi hadir jadi diriku. Seandainya Allah akan menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, akan ada diriku. Itu maksudnya maknanya 7 kali. Makanya kita membayar 7 kali menyempurnakan pengembalian tubuh kita ini kepada jasad yang asal. Kembali kita. Fatihah mengembalikan rohnya. Dia entar oleh Fatihah sudah mawati-wati. Oh nyawa menjatuh. Nah, nyawa pian tuh lah. Jangan ibaratnya rohku. Al-Ikhlas kita membaca 7 kali. Tubuh engkau yang ada itu Allah jadikan dari 7 lapis lagi, 7 lapis bumi. Dasarnya itu dahulu. Maka siapa engkau? Oh ternyata tubuhku berproses dari 7 lapis lagi, 7 lapis bumi. Jadilah diriku. Di atasnya siapa? Rohnya juga. Oh nyawaku siapa juga? Rohnya juga. Ikhlaslah kita. Ada pengakuan nanti. Jasad kadang kau mengakui, nyawa kadang kau mengakui. Ikhlas, al-ikhlas 7 kali membacanya. Mengambil hikmah, mengambil awal kejadian. Wah, aku 5 kali aja baca, wah aku 4 kali aja silahkan, gak ada salah. Cuma jangan boleh itu bisnya sampai di aja di muka agama aja ada diantarakan. Itu maksudnya. Sempurnakanlah 7 kali kita baca. Nah, insyaallah kita lanjut di malam berikutnya. Kita tutup subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.